Proses pembuatan galon untuk komposter. Galon besar Le Minerale. Berapa liter? Ini Pok yang gede. 15 liter. 15 liter. Iya, 15 liter ya. Kita manfaatkan untuk tempat sampah anorganik sekaligus menjadi komposter yang sederhana. Kita memanfaatkan wadah galon ini kan sekali pakai. Nggih. Ininya buat lampion. Nah, Terus ini utuh. yang bagian bawah utuh. Iya, bila perlu ini dikasih lubang, kita pakai botol yang kecil ini, ya kan? Botol yang kecil. Oh, ini dimasukin. di sini, Jadi ada ini tutup adalah nggih. tempat, tapi ini harus buntu. Nggak boleh lubang, nggak boleh bocor. Ini bagikan keran. Jadi lindingnya kalau keluar tinggal ini, tapi kalau nggak ada ini resiko bocor. Kalau saya sih di rumah cuma ini aja, ini kan dilobangi nanti. Okay. Jadi sampah organik yang masuk di sini, yang kita semprot dengan boleh E4, boleh ekoenzim, boleh air cucian beras, itu adalah cairan sebagai bioaktivatornya. Jadi nanti kita kan lubang-lubang. Sampah organik yang ada di sini yang sudah kita semprot bioaktivator kan dia akan cairannya akan turun. Nah di sini nanti akan sebagai tandon untuk lindinya. Lindi. Nah syarat sampah organik yang benar itu kalau bisa ada tutup rapatnya agar lalat hijau tidak masuk di sampah. Kecuali kalau lalat hitam. Kalau lalat hitam ini akan menghasilkan maggot. Gitu. Nah ini ya kalau ini tutupnya harus benar-benar rapat. Kenapa saya menggunakan 2 galon? Kalau kita menggunakan ini potongan ini terus kemudian tutupnya ini, tutupnya ini kan nggak iso. Nah kalau ini kan pasti rapat. Gitu? Pasti rapat. Nah seperti ini. Udah jadi. Ini adalah komposter kita. Yang mana di saat sampah organik di atasnya kalau belum menjadi kompos, kan lindinya sudah bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Seperti itu. Ya. Nah kita nunggu. Berarti nggak ada yang kebuang nggih Bu nggih? Semuanya kan nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Andai kata semua tiap rumah memiliki komposter yang sederhana ini, insya Allah sampah organik kita tidak akan mendarat ke TPS. Kalaupun kita nggak cukup, misalnya kita suka masak, 1 hari menghasilkan berapa kilo sampah organik misalnya, ya kita harus ekos dong. Kita bikin galon-galon ini berapa. Jadi misalnya ini sudah panen, sudah 2 bulan usianya misalnya, kan bisa dipanen. Tapi yang ini kan berurutan. Jadi kalau sini sudah penuh, kita punya galon lagi. Sini sudah penuh, bikin galon lagi. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah nggak akan penuh lah kalau kita rajin nyemprot di bioaktivatornya. Kalau sudah kita buang sampahnya di sini, kita semprotin, kita tutup. Kan sampah organik itu sifatnya kempes toh, apa? Nggih, menyusut. Ya. Kalau pengen bagus lagi hasilnya, ya sampah organik dikasih tanah, lapisan tanah sedikit tipis, terus ditambahi lagi, gitu kan? Ya, seperti itu. Seperti kita kalau ada dibikin kompos ini di karung itu. Apa ada aturannya Bu? Misalnya tanahnya sampai berapa senti, berapa? Waalaikumsalam. Mboten wonten nggih, mboten wonten. Kalau menurut saya sih kalau aturannya terlalu rumit, nanti ibu-ibu malah males. membuat. Oh nggih. Yang jelas dimasukkan ke sini tanpa ada tanah pun, ini nanti akan
masih bisa bermanfaat kok lindinya yang ada di sini. Siap. Gitu. Yang penting warga itu mindsetnya sudah berubah, peduli terhadap sampahnya. Ternyata sampah organik yang kita buang ini nggak sampai mendarat ke TPS dan bisa kita manfaatkan. Kalau warga nggak punya tanah, nggak punya lahan untuk menanam, ya bisa kita sumbangkan misalnya untuk RT dikelola, lindinya dikumpulkan, ya tuh bisa dijual atau dikumpulkan aja, kan ada botol-botol bekas banyak. Nah,